Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Informasi kita awali dari sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat menuju Gaza untuk memecahkan blokade Israel. Ratusan aktivis turut melepas pelayaran dengan membawa bendera Palestina dan membakar flare. Sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat dari Pulau Siros menuju Gaza pada Minggu 14 September 2025 untuk bergabung dengan armada internasional yang bertujuan memecah blokade Israel. Ratusan aktivis terlihat berkumpul di pelabuhan sambil melambaikan bendera Palestina dan membawa flare serta mengumandangkan slogan untuk mendukung misi kemanusiaan. Rekaman juga menunjukkan para awak kapal menyiapkan spanduk dan memasang bendera Palestina di atas kapal. Seorang anggota flotilla yang juga pembuat film asal Yunani, Kostas Fourikos, mengatakan saatnya untuk berhenti berbicara dan mulai bertindak. Sementara aktivis lain Alexandros Delatolas menegaskan misi tersebut adalah untuk membuka jalur kemanusiaan menuju Gaza dan memecahkan blokade yang disebutnya ilegal oleh Israel. Para penyelenggara menyebut armada global Sumut Flotilla ini bertujuan menarik perhatian dunia internasional atas situasi kemanusiaan di Gaza. Para aktivis juga berarak melalui pelabuhan sambil membawa spanduk dengan tulisan "No one is free until we are all". Sebelumnya otoritas Israel memperingatkan setiap upaya memecahkan blokade tanpa izin adalah tindakan berbahaya dan melawan hukum, serta dinilai dapat merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Meksiko rayakan Hari Kemerdekaan ke-215 pada Senin 15 September 2025. Jalanan di ibu kota Mexico City sudah dipenuhi hiasan tricolor dengan gambar elang, bendera, dan tokoh nasional. Untuk pertama kalinya, Presiden Claudia Sheinbaum akan memimpin tradisi Tangisan Dolores dari balkon Istana Nasional. Gambar yang diambil pada Sabtu 13 September 2025 menunjukkan suasana meriah di pusat kota dengan hiasan warna-warni. Puncak perayaan adalah tradisi Tangisan Dolores, seruan yang disampaikan Pastor Miguel Hidalgo pada 1810 dan juga menjadi pemicu Perang Kemerdekaan Meksiko. Setiap tahun Presiden mengulangi tradisi itu dari balkon Istana Nasional sambil memukul lonceng bersejarah yang juga pernah digunakan Hidalgo. Tahun ini Presiden Claudia Sheinbaum menjadi perempuan pertama yang menyampaikan seruan bersejarah itu. Banyak warga Meksiko mengaku bangga dan antusias melihat seorang perempuan memimpin upacara nasional. Sepanjang jalan di ibu kota, pedagang kaki lima ramai menjual bendera, topi, topeng hingga pernak-pernik meriah. Alun-alun Zocalo juga dipenuhi hiasan patriotik yang juga bercahaya pada malam hari dan juga menarik kerumunan warga. Perayaan tahun ini akan diisi berbagai acara budaya seperti konser, pameran, hingga pertunjukan kembang api. Presiden Sheinbaum dijadwalkan hadir bersama anggota kabinetnya. Meksiko resmi memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol pada 1821 setelah lebih dari 3 abad di bawah kekuasaan kolonial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Untuk pertama kalinya sejak dijatuhi vonis penjara selama 27 tahun, mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro muncul kembali di hadapan publik. Bolsonaro terlihat keluar dari kediamannya di Brasilia untuk menjalani prosedur medis di sebuah rumah sakit setempat. Bolsonaro yang saat ini menjalani tahanan rumah hanya keluar dalam waktu singkat di bawah pengawalan ketat petugas keamanan. Kehadirannya seketika menarik perhatian publik dan media, mengingat ini merupakan penampilan perdana setelah vonis berat dijatuhkan oleh pengadilan. Pengadilan Federal Brasil pekan lalu menjatuhkan hukuman 27 tahun lebih penjara terhadap Bolsonaro. Ia didakwa terlibat kasus korupsi serta upaya manipulasi hasil pemilu yang memicu gejolak politik di dalam negeri. Putusan ini membuat Brasil terbelah. Sebagian masyarakat mengapresiasi langkah hukum tersebut sebagai bukti komitmen melawan korupsi. Namun pendukung setia Bolsonaro menilai proses hukum ini syarat unsur politis dan bertujuan melemahkan pengaruhnya di panggung politik. Bolsonaro sendiri masih memiliki basis massa yang kuat di berbagai kota besar. Kehadirannya di depan publik dinilai sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ia tetap berdiri teguh, serta tidak akan mudah tunduk terhadap tekanan hukum. Beberapa pengamat menyebut kasus ini akan menjadi salah satu persidangan politik terbesar dalam sejarah modern Brasil. Putusan terhadap Bolsonaro bukan hanya menentukan nasibnya secara pribadi, namun juga diperkirakan akan mempengaruhi konstelasi politik menjelang pemilu mendatang.
Ketegangan politik yang masih berlanjut ditambah basis pendukung Bolsonaro yang militan membuat situasi di Brasil diprediksi akan terus memanas dalam waktu panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro untuk pertama kalinya muncul di depan publik setelah dijatuhi vonis penjara selama 27 tahun. Kemunculannya terjadi saat Bolsonaro keluar dari kediamannya di Brasilia untuk menjalani prosedur medis di rumah sakit. Dalam pidato terbuka, Trump menyebut kelompok kiri sebagai agregator dan sampah yang merusak bangsa. Ia juga menyinggung aksi pembakaran bendera Amerika Serikat yang sering terjadi dalam demonstrasi sebagai simbol kebencian kiri terhadap negara. Trump lebih lanjut menegaskan dirinya sudah memerintahkan aparat pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap sejumlah pihak yang ia tuduh terlibat. Ketika ditanya media mengenai rencananya ke depan, Trump menegaskan bahwa langkah hukum sudah berjalan. Insiden yang memicu polemik ini berawal dari penembakan yang menewaskan Charlie Kirk, pendiri organisasi konservatif Turning Point USA. Kirk yang selama ini dekat dengan Trump ditembak saat menghadiri acara kampanye di Utah, dan hingga kini penyidik masih melacak motif serta identitas pelaku. Tewasnya Kirk membuat suasana politik di Amerika Serikat kian tegang. Di satu sisi, Trump menggunakan momen ini untuk mengobarkan narasi bahwa konservatif sedang dibidik. Namun di sisi lain, pengamat politik dan pihak Demokrat menilai langkah Trump berbahaya karena menggunakan kekuasaan negara untuk menekan lawan politiknya. Kritik juga mengalir dari kelompok hak asasi manusia yang menyebut upaya Trump dapat memicu polarisasi lebih dalam dan memperbesar risiko kekerasan politik jelang pemilu presiden 2025. Hingga saat ini belum ada bukti publik yang menghubungkan kelompok kiri dengan tewasnya Kirk. Namun narasi Trump diperkirakan akan terus mengisi agenda politiknya menjelang persaingan ketat di Pilpres mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari gelaran final etape balap sepeda bergengsi Vuelta a España di Madrid. Terhenti sementara akibat aksi protes tak terduga. Sejumlah demonstran pro-Palestina menggelar aksi di sepanjang rute balapan dan memicu ketegangan dengan pihak kepolisian. Insiden ini terjadi menjelang garis finish saat para pembalap sedang memasuki etape penutup di jalur pusat kota Madrid. Demonstran terlihat membawa poster, bendera, dan meneriakkan seruan dukungan untuk Palestina sebagai bentuk protes terhadap konflik yang terus berlanjut di Gaza. Petugas kepolisian Spanyol langsung diterjunkan untuk menghalau massa dan terjadi saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa. Meski sempat terhenti, balap sepeda Vuelta berhasil dilanjutkan setelah situasi dikendalikan. Pihak penyelenggara menyatakan keprihatinan atas insiden ini, namun menegaskan keamanan pembalap dan penonton tetap menjadi prioritas utama. Mereka menambahkan kasus serupa pernah terjadi di event olahraga besar lainnya, di mana arena lomba kadang menjadi panggung demonstrasi untuk isu internasional. Vuelta a España sendiri merupakan salah satu dari 3 ajang Grand Tour paling prestisius di dunia balap sepeda, setara dengan Giro d'Italia dan Tour de France. Ajang ini setiap tahunnya menarik ratusan ribu penonton di sepanjang jalur balapan dan disiarkan secara internasional. Insiden protes di Madrid ini pun langsung menarik perhatian global karena menggabungkan 2 isu besar sekaligus, yaitu olahraga elit dan isu kemanusiaan di tengah konflik Timur Tengah. Hingga kini pihak berwenang belum merinci jumlah pengunjuk rasa yang ditangkap. Namun media lokal melaporkan sejumlah orang dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah wilayah padat penduduk di Manila, Filipina. Sekitar 500 keluarga terdampak dalam insiden. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini meninggalkan kerusakan luas dan memaksa ratusan warga mengungsi. Laporan pihak Bureau of Fire Protection atau BFP menyebutkan api berasal dari salah satu unit rumah di permukiman yang didominasi bangunan semi permanen. Dalam hitungan menit, api langsung membesar dan melahap deretan rumah di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran yang terjun ke lokasi mengerahkan puluhan unit mobil pemadam untuk menaklukkan si jago merah. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan membawa barang-barang berharga. Namun, sebagian besar hanya bisa menyaksikan tempat tinggal mereka hangus terbakar. Seorang saksi mata mengatakan, api sulit dikendalikan karena angin kencang dan kondisi rumah yang saling berdekatan. Hingga saat ini, BFP menegaskan belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun, ratusan keluarga telah kehilangan tempat tinggal dan dilarikan ke sejumlah tempat penampungan sementara. Pihak berwenang sedang mendata para korban untuk pendistribusian bantuan darurat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pejabat setempat mengatakan,
Padatnya pemukiman dan material bangunan yang mudah terbakar menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya api. Kebakaran ini menjadi pengingat atas rentannya pemukiman padat di kawasan Metro Manila yang kerap kali menjadi titik rawan bencana karena tata kota yang sesak dan infrastruktur terbatas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari negara Qatar yang akan memberikan respon cepat yang legal atas serangan Israel ke Doha beberapa waktu lalu. Qatar turut menyoroti tindakan Israel yang selalu berada di luar batasan negara dalam persoalan konflik yang ada. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani, memastikan negaranya siap menghadapi segala bentuk ancaman atas Qatar dengan jaminan hukum internasional. Hal tersebut diungkapkan Abdul Rahman usai serangan Israel ke Doha beberapa waktu lalu yang menargetkan pimpinan Hamas. Dirinya menyebut serangan ini tergolong sebagai tindakan terorisme negara di Qatar. Adapun serangan tersebut hanyalah menggagalkan upaya deeskalasi dan menegaskan rencana pemerintah Israel untuk menolak keras jalur damai dalam penyelesaian konflik Palestina. إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في الهجوم الهمجي الذي وقع في وضح النهار في مدينة الدوحة في منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياض للأطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين، ولا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة، وهو نهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة ويضرب القانون الدولي بعرض الحائط ويستهدف أمن المنطقة بأسرها في تحد سافر للشرعية الدولية. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Bunga Tahunan Floriade di Canberra resmi dibuka dengan pameran memukau sejuta tulip yang mengubah kota menjadi lautan warna. Penyelenggara optimis jumlah pengunjung tahun ini dapat melampaui 500,000 orang. Canberra menyambut musim semi dengan membuka Floriade ke-38 yang menyuguhkan pameran 1 juta tulip dan juga mengubah kota menjadi lautan warna. Rekaman menunjukkan puluhan pengunjung berjalan di sekitar taman tulip berwarna-warni dan mengabadikan momen. Sementara beberapa seniman terlihat melukis di depan hamparan bunga. Sebanyak 1 juta bunga di Commonwealth Park melalui berbagai tataan taman. Terdapat pula 300.000 bibit bunga yang juga ditanam di seluruh wilayah Canberra sebagai bagian dari rencana komunitas Floriade. Tingkat kehadiran tahun ini diperkirakan melampaui 470.000 pengunjung. Penyelenggara berharap bisa mencapai sekitar 500,000 pengunjung seperti masa sebelum COVID. Floriade menjadi festival bunga terbesar di belahan bumi selatan dan menampilkan ribuan bunga dengan desain taman bertema khusus. Festival ini akan berjalan hingga 12 Oktober 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih 2 resmi tiba di tanah air usai menuntaskan misi kemanusiaan untuk Gaza Palestina. Penyambutan dilakukan di Base of Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 13 September 2025. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau, Marsikal TNI Tony Harjono. Satgas Garuda Merah Putih 2 resmi tiba di tanah air usai menuntaskan misi kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono. Kasau menyebut keberhasilan misi distribusi bantuan logistik ke Gaza lewat udara menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. Misi yang digelar atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto berlangsung sejak 13 Agustus hingga 13 September 2025. Selama operasi, Satgas GMP-2 berhasil melaksanakan 16 sorti airdrop dari Yordania dengan total 91,4 ton atau 520 bundel bantuan logistik
melampaui target awal sekitar 80 ton. Misi ini menjadi bagian dari Solidarity Path Operation 2, operasi multinasional yang melibatkan lebih dari 15 negara dengan Yordania sebagai lead nation. Mereka diterima dengan baik, kemudian tanggal 17 Agustus melakukan dropping pertama. Dari tanggal 17 mereka melakukan dropping sampai dengan tanggal 28, total yang sudah di-drop seberat 91,4 ton. Dengan jumlah buckle itu ada 520 buckle yang diterjunkan di-drop di Gaza. Selama di Palestina, mereka tergabung dalam Solidarity Operation. Ya, jadi ada 15 negara yang tergabung di dalam multinasional untuk perbantuan kemanusiaan di Gaza. Hanya tanggal 27 dan 28 mereka tidak bisa melaksanakan karena tidak mendapat rilis dari otoritas terkait. Keberhasilan tersebut menegaskan profesionalisme TNI, sinergi bangsa, sekaligus komitmen Indonesia mendukung rakyat Palestina dan nilai kemanusiaan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban saat kerusuhan Nepal terjadi. Sebanyak 134 WNI di Nepal dalam keadaan baik dan akan dipulangkan. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban saat kerusuhan Nepal terjadi. Sebanyak 134 WNI di Nepal dalam keadaan baik dan akan dipulangkan. Namun Juda menambahkan ada sebagian delegasi asal Indonesia yang menginap di salah satu hotel yang menjadi sasaran amuk massa. Meski begitu, keadaannya kini aman. Kini Kemlu telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, Nepal, sejak peristiwa kerusuhan itu pecah. Mereka langsung mengambil langkah perlindungan untuk para WNI di sana. Dapat kami sampaikan bahwa sejak peristiwa kerusuhan terjadi di Nepal, Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi secara intensif dengan KBRI Dhaka. KBRI Dhaka memiliki konsul kehormatan yang ada di Kathmandu, dan kemudian ada 2 staf KBRI Dhaka yang juga sedang bertugas di Kathmandu untuk pendampingan. Jadi ketika terjadi kerusuhan, mereka yang melakukan langkah-langkah pelindungan. Ya, dapat kami sampaikan sejak awal kejadian, kami melakukan pendataan. Jadi utamanya adalah warga negara Indonesia melakukan kunjungan singkat, baik untuk mengikuti berbagai macam konferensi internasional yang berjalan di Kathmandu pada saat itu maupun wisatawan. Total ada 134 warga negara Indonesia yang ada di Nepal, 56 adalah warga negara kita yang tinggal menetap, dan kemudian 78 adalah warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan singkat, baik untuk konferensi internasional maupun untuk wisatawan. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, ya, sejak Bandara Kathmandu dibuka, ya, sudah ada gelombang pemulangan warga negara kita melalui penerbangan komersial. Pada tanggal 11 September ada 18, kemudian pada tanggal 22 September ada 22, kemudian pada hari ini, ya, pada siang jam 1 hari ini waktu Kathmandu dan juga malam hari waktu Kathmandu akan ada 17, sehingga total ada 57 warga negara kita yang dapat kita pulangkan, ya, per tanggal 13 hari ini, waktu malam hari nanti. Diketahui 78 WNI dari 134 orang di Nepal sedang melakukan kunjungan singkat seperti menghadiri konferensi internasional dan berwisata. Sisanya tercatat saat ini sedang menetap di Nepal. Dia menegaskan, semua WNI di Nepal tak terkecuali mendapat perlindungan dari pemerintah RI. Kemlu bahkan telah membuat skema kontingensi sebagai langkah antisipasi jika ada lagi eskalasi kerusuhan di Nepal. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan WNI di Nepal dalam kondisi aman di tengah ketegangan yang berkecamuk. Hingga kini pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan perwakilan di Nepal untuk mengamankan para WNI ke tempat yang lebih aman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Fatnabil Ahmad Mulacela mengatakan seluruh warga negara Indonesia yang tengah menetap, berwisata hingga menghadiri sejumlah agenda internasional di Nepal dipastikan aman.
Adapun memang total WNI yang dihubungi sebanyak 134 orang yang berada di sejumlah kota di negara Asia Selatan tersebut. Kepastian ini diungkapkan sehubung dengan koordinasi yang telah dijalankan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kathmandu bersama otoritas pemerintah setempat. Diketahui Kemlu mengimbau para WNI di Nepal untuk menghindari sejumlah titik unjuk rasa yang memanas dan terus meningkatkan kewaspadaan. Untuk memperkuat komunikasi evakuasi, KBRI Kathmandu menyediakan layanan panggilan darurat 24 jam bagi para WNI di Nepal. Hingga kini pemerintah Indonesia terus melakukan pemantauan situasi secara aktual di Nepal dan sesegera mungkin memulangkan para WNI apabila situasi yang semakin bergejolak. Selamat sore, sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di Nepal, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri mengikuti secara seksama perkembangan yang terjadi di negara tersebut. Sebagai langkah cepat, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan bahwa 134 WNI yang berada di Nepal dalam kondisi aman. Saat ini, KBRI juga telah menghubungi seluruh WNI tersebut, baik yang menetap di Nepal, sedang melakukan wisata maupun menghadiri pertemuan internasional di Kathmandu untuk memastikan bahwa keberadaan mereka dalam kondisi yang aman. KBRI juga telah memberikan himbauan agar masyarakat di sana menghindari lokasi-lokasi demonstrasi dan tetap waspada, dan untuk memberikan dukungan lebih lanjut juga menyediakan hotline 24 jam. Di samping itu, bagi masyarakat Indonesia yang menghadapi kendala untuk mengakses bandara yang ditutup, KBRI juga melakukan koordinasi dengan otoritas tempat untuk memastikan keselamatan mereka hingga mereka dapat kembali ke tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pasukan Israel melakukan penyerbuan ke kota Tulkarm di tepi barat yang menangkap sejumlah warga Palestina. Ketegangan di wilayah tersebut kian meningkat sejak 7 Oktober 2023. Pasukan Israel menggempur kota Tulkarm di tepi barat pada Kamis 11 September 2025 dan menangkap sejumlah warga Palestina. Rekaman video menunjukkan puluhan warga Palestina berjalan dalam barisan panjang dengan tangan di bahu orang di depannya. Mereka dikawal oleh pasukan Israel. Kendaraan militer dan buldozer juga terlihat di lokasi. Pasukan pertahanan Israel menyatakan pihaknya mengepung kota dan memasang penghalang serta pos pemeriksaan usai sebuah kendaraan Israel terkena ledakan di dekat pagar pengaman yang mengakibatkan 2 tentara luka. Media lokal melaporkan pasukan Israel menerapkan jam malam di kota Tulkarm seiring operasi penangkapan secara luas. Laporan lain menyebutkan pasukan Israel menggelar penggerebekan di toko dan kafe di wilayah barat kota. Sejumlah warga ditangkap dan digiring dengan berjalan kaki menuju pos militer Nitzani Oz. Penyerbuan harian di Tulkarm dan Nur Sham dikabarkan sudah berlangsung selama 288 hari. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 759 warga Palestina tewas di tangan pasukan atau pemukim Israel menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga Palestina bergerak meninggalkan Gaza City melalui Wadi Gaza yang menjadi jalur utama pengungsian. Instruksi evakuasi dari tentara Israel menyebabkan ribuan warga harus meninggalkan rumah mereka. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baru akan semakin memburuknya krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Warga dengan bawaan seadanya berjalan kaki meninggalkan rumah mereka di bagian utara Gaza. Mereka melintasi Wadi Gaza, wilayah yang kini menjadi jalur utama pengungsian menuju selatan. Perintah evakuasi ini dipandang sebagai tahap baru operasi militer Israel yang menyasar wilayah padat penduduk di Gaza City. Pejabat pertahanan Israel mengklaim tujuan evakuasi adalah untuk melindungi warga sipil, namun badan-badan kemanusiaan memperingatkan ribuan orang terancam tanpa tempat aman untuk berlindung. Di lapangan terlihat antrean panjang pengungsi yang menyeberangi Wadi Gaza. Banyak di antara mereka adalah anak-anak dan lansia dengan suasana penuh tangis dan kepanikan. Sebagian warga mengaku tidak tahu kemana mereka harus pergi. Menurut laporan PBB, sejak operasi militer dimulai, ratusan ribu penduduk telah dipaksa mengungsi. Hal ini memicu krisis kemanusiaan terburuk di jalur Gaza dalam beberapa dekade. Hingga kini bantuan yang masuk masih terbatas, sementara makanan, air bersih, dan obat-obatan semakin langka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, putusan terbaru Mahkamah Agung Amerika Serikat membuka jalan bagi polisi untuk lebih bebas melakukan penghentian imigrasi di Los Angeles. Batasan yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut oleh pengadilan tertinggi. Kebijakan ini memunculkan reaksi beragam. Dengan putusan baru ini, petugas kepolisian kini memiliki wewenang lebih luas untuk berhentikan pengemudi atau warga yang dicurigai melanggar aturan imigrasi. Sebelumnya, batasan telah diterapkan untuk melindungi komunitas imigran dari tindakan sewenang-wenang. Kelompok hak sipil menyatakan keprihatinan, menyebut putusan ini berisiko memicu profiling rasial dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Mereka memperingatkan komunitas imigran akan hidup dalam ketakutan lebih besar di kawasan Los Angeles. Sebaliknya, pejabat federal menyambut putusan ini sebagai kemenangan dalam penegakan hukum imigrasi. Menurut mereka, batasan yang lama telah memperlemah upaya menangani masalah keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Hingga kini pengamat menyebut putusan Mahkamah Agung dapat menjadi presiden hukum untuk kota-kota lain di Amerika Serikat yang selama ini memiliki batasan serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Nepal yang kembali diguncang krisis politik setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah gelombang protes massa. Untuk memulihkan ketertiban, militer diterjunkan ke ibu kota Kathmandu. Di tengah kekosongan kepemimpinan, para demonstran mendorong mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki untuk memimpin pemerintahan sementara. Aksi protes yang didominasi anak muda ini bermula dari pemblokiran media sosial oleh pemerintah. Namun dalam waktu singkat, tuntutan berkembang menjadi penolakan terhadap korupsi, ketimpangan, dan dominasi elit politik. Militer diperintahkan untuk mengamankan kota, menyusul bentrokan yang menelan korban jiwa. 25 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 600 orang luka-luka. Di tengah kekosongan kepemimpinan, muncul nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, yang dinilai sebagai figur bersih dan independen untuk memimpin pemerintah transisi. Meski begitu, tidak semua kubu pengunjuk rasa setuju dengan penunjukan Karki. Sebagian menginginkan pemimpin dari kalangan mereka sendiri, khususnya figur muda yang lebih mewakili aspirasi gerakan. Sushila Karki telah menyatakan kesiapannya untuk memimpin pemerintahan sementara. Namun keputusan final masih menunggu kesepakatan antara militer dan perwakilan demonstran. Hingga kini Nepal masih berada dalam ketidakpastian antara gelombang protes yang belum reda dan harapan akan masa depan politik yang lebih adil dan transparan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Langit Beijing dipenuhi deretan helikopter dalam parade Hari Kemenangan yang digelar pada Rabu 3 September 2025. Formasi udara ini menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemenangan Cina atas Jepang. Helikopter terbang di atas lapangan Tiananmen membentuk angka 80 untuk memperingati 8 dekade berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemenangan Cina atas Jepang. Rekaman memperlihatkan formasi pesawat dengan latar landmark bersejarah Beijing yang disambut meriah oleh penonton. Sebanyak 10.000 personel militer turut ambil bagian dalam parade yang menampilkan rudal hipersonik, drone, dan tank tempur. Untuk pertama kalinya, rudal strategis antar benua DF-5C diperlihatkan ke publik. Tim atraksi udara juga melakukan manuver sambil membawa bendera Republik Rakyat Cina, Partai Komunis, dan Tentara Pembebas Rakyat. Parade dibuka dengan 80 tembakan meriam sebagai simbol setiap tahun sejak Hari Kemenangan. Acara ditutup dengan pelepasan 80.000 merpati perdamaian dan ratusan balon ke angkasa Beijing. Sebanyak 26 pemimpin dunia hadir, termasuk Vladimir Putin, Kim Jong-un, Masoud Pezeshkian, Emerson Nagawa, hingga Presiden Prabowo Subianto. Parade ini menjadi yang terbesar dalam puluhan tahun, memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Cina-Jepang Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sejumlah demonstran turun ke jalan di depan sebuah restoran terkenal di Washington DC untuk memprotes kebijakan Presiden Donald Trump terkait konflik Israel-Gaza. Protes tersebut terjadi saat Trump tiba menghadiri acara makan malam. Demonstran membawa plakat dan spanduk yang mengecam kebijakan pemerintah Trump yang menilai condong mendukung Israel secara tidak adil dan mengabaikan korban sipil di Gaza. Orang-orang tersebut mengajak pemimpin Amerika Serikat untuk memperbaiki kebijakan luar negeri dan mendorong perdamaian. Di sisi lain,
Pengaman restoran membatasi akses masuk dan mengawasi dengan ketat agar acara makan malam Trump berlangsung lancar tanpa gangguan. Meskipun terjadi konfrontasi singkat antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan, protes berlangsung damai. Protes ini adalah bagian dari gerakan yang lebih luas yang mengkritik kebijakan luar negeri Trump, terutama dalam menangani konflik di Timur Tengah. Saat Trump melanjutkan acara makan malamnya, para demonstran berjanji akan terus menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan yang dinilai memperburuk konflik dan mengabaikan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi di Kuala Lumpur untuk menolak kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT ASEAN. Massa menuding Trump mendukung agresi Israel dan menyebut kehadirannya sebagai bentuk kontradiksi terhadap tujuan ASEAN. Ratusan demonstran pro-Palestina berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada Sabtu 6 September 2025 untuk menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT ASEAN. Massa membawa banner bertuliskan Trump "You are not welcome in Malaysia, guilty of genocide, dan US will take over Gaza Strip." Mereka juga meneriakkan slogan, memukul gendang, serta mengibarkan bendera Palestina. Massa menyatakan kehadiran Trump merupakan bentuk dukungan terhadap agresi Israel. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan menyebut Trump sebagai kriminal yang tak seharusnya menghadiri KTT ASEAN. Pihak Washington berulang kali menegaskan komitmen tak terguncang terhadap keamanan Israel, seraya menyatakan prioritas untuk mencegah eskalasi di Gaza. Massa menganggap kehadiran Trump kontradiktif dengan tujuan ASEAN yang mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka juga menolak anggapan bahwa penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat akan merugikan ekonomi regional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya mengumumkan kehadiran Trump dalam KTT ASEAN ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur. Trump dikonfirmasi akan hadir setelah membahas perdagangan dan peran Malaysia dalam mediasi konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Ini merupakan kunjungan ke ASEAN pertama Trump sejak tahun 2017. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. NATO menggelar pertemuan darurat menyusul masuknya sejumlah drone Rusia ke wilayah udara Polandia yang juga merupakan bagian dari aliansi. Pesawat tempur Polandia dan Belanda menembak jatuh beberapa drone tersebut. Konsultasi di markas besar NATO ini berlangsung dalam pertemuan rutin Dewan Atlantik Utara yang diakui 32 negara anggota. Namun Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan pembahasan dilakukan berdasarkan pasal 4 dari Traktat Pendirian NATO tahun 1949. Pasal 4 sendiri merupakan artikel terpendek dari 14 pasal dalam traktat yang isinya menyebut bahwa negara anggota akan berkonsultasi bersama jika salah satu merasa terancam dalam hal integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanan. Menurut analis Bob Dean dari lembaga think tank Clingendale di Den Haag, pasal 4 dirancang untuk meningkatkan koordinasi dan pemahaman bersama di dalam aliansi menghadapi ancaman eksternal. Mekanisme ini memungkinkan setiap negara anggota mengajukan isu mendesak ke dalam agenda Dewan Atlantik Utara. Insiden di Polandia ini terjadi 3 hari setelah Rusia melancarkan serangan udara terbesar ke Ukraina sejak perang dimulai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi berikut ini, pemirsa. Dari Presiden Guyana Irfaan Ali resmi dilantik untuk masa jabatan kedua. Pelantikan ini digelar setelah ia dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Irfaan Ali pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2020, kini kembali memperoleh mandat rakyat untuk memimpin 5 tahun ke depan. Dalam upaya pelantikan di ibu kota Georgetown, ia berjanji untuk memanfaatkan kekayaan energi demi memajukan seluruh lapisan masyarakat. Guyana, sebuah negara kecil di Amerika Selatan, saat ini menjadi sorotan global setelah menemukan cadangan minyak dan gas besar di lepas pantai. Pendapatan besar dari sektor energi telah mengubah landasan ekonomi negara yang sebelumnya bertumpu pada pertanian dan pertambangan. Namun di tengah optimisme tersebut, Ali dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan kekayaan baru ini tidak hanya menguntungkan kalangan elit, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Guyana. Sejumlah pengamat menilai masa jabatan kedua ini akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah pembangunan Guyana di tengah arus besar investasi internasional dan persaingan geopolitik di kawasan. Hingga kini pemerintah Ali terus menegaskan komitmen untuk transparan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina pada akhirnya dapat diselesaikan. Dalam pernyataan resminya, Trump mengungkapkan akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari ke depan. Trump menegaskan meski upaya menengahi konflik tersebut terbukti lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan, namun ia tetap optimis damai dapat dicapai lewat diplomasi. Dalam konferensi pers di Washington, Trump menyebutkan bahwa komunikasi dengan Moskow masih terbuka dan pembahasan mengenai langkah konkret menuju perdamaian akan segera dilakukan. Ia juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk terus mendorong dialog antar kedua pihak, serta mengupayakan jalur negosiasi yang dapat menghentikan pertumpahan darah di Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022 hingga kini belum menunjukkan titik terang. Ribuan korban sipil telah berjatuhan dan kerusakan infrastruktur menyebar di sejumlah wilayah Ukraina. Pernyataan optimis Trump ini muncul di tengah tekanan internasional yang terus mendesak adanya solusi damai untuk mengakhiri perang tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Kremlin terkait rencana pembicaraan antara kedua pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Deo Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kembali memerintahkan pengiriman pasukan terpilih TNI untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Satuan Tugas Garuda Merah Putih II ini fokus pada pengamanan dan penyaluran makanan bagi warga sipil yang terdampak gempuran rudal Israel. Kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Simon Stuart ke markas besar TNI di Jakarta Timur pada Senin pagi menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan militer kedua negara. Acara penyambutan diawali dengan peletakan karangan bunga di Monumen Perjuangan NKRI. Dilanjutkan dengan upacara jajar kehormatan yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam pertemuan resmi, kedua pemimpin militer membahas isu strategis regional, termasuk peran sentral Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pentingnya kerjasama yang sudah terjalin, baik melalui latihan bersama seperti Keris Womera dan Trisula Wyvern, serta menekankan penguatan kemampuan prajurit dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, Panglima TNI menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern, termasuk penggunaan drone, penguatan intelijen, dan keamanan cyber, sebagai upaya menghadapi dinamika ancaman global di era digital. Kunjungan ini sekaligus menegaskan era baru hubungan strategis Indonesia dan Australia yang bukan hanya berfokus pada kerjasama militer, namun juga memberi kontribusi nyata untuk perdamaian, keamanan, dan kemajuan kawasan. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke Ukraina dimulai. Kota Kiev menjadi sasaran utama dengan puluhan drone dan misil ditembakkan ke arah wilayah ibu kota. Akibat serangan ini, 2 orang tewas, termasuk seorang ibu dan bayi berusia 3 bulan. Angkatan Udara Ukraina melaporkan total 810 drone dan perangkap diluncurkan dalam serangan hari Minggu. Pihak militer mengklaim berhasil menjatuhkan 747 drone serta 4 misil yang menyertai serangan tersebut. Warga Kiev mengalami malam mencekam, sementara tim penyelamat berupaya mencari korban selamat di antara puing bangunan yang hancur. Hingga kini otoritas Ukraina menegaskan serangan Rusia semakin meningkat intensitasnya dan diprediksi akan berlanjut menjelang musim dingin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Prabowo yang melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar di Doha pada Jumat 12 September 2025. Dukungan dan solidaritas Indonesia disampaikan dalam suasana keprihatinan pasca serangan.
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Jumat 12 September 2025. Setiba di Istana Lusail Doha, Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan keprihatinan menyusul serangan Israel di Doha pada Selasa 9 September 2025. Presiden Prabowo menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak dan menegaskan dukungan Indonesia atas kedaulatan Qatar serta pentingnya solidaritas internasional. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas situasi keamanan global dan konflik di Timur Tengah. Presiden menyoroti peran strategis negara-negara sahabat dalam menjaga kestabilan geopolitik dan mendorong dialog internasional. Kepala negara juga mendorong suara dunia untuk lebih lantang, menyerukan penghentian agresi yang juga merugikan rakyat sipil. Emir Sheikh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan juga menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global. Kedua pemimpin sepakat mempererat hubungan dalam isu-isu kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pangeran Harry melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina untuk memberikan dukungan bagi tentara yang terluka akibat perang. Kehadiran Harry di ibu kota Kiev dikonfirmasi pihak perwakilannya, namun jadwalnya dirahasiakan demi alasan keamanan. Kunjungan ini merupakan kali kedua sejak invasi besar Rusia pada 2022. Sebelumnya ia sempat mengunjungi kota Lviv pada April lalu. Melalui Yayasan Arkwell, Harry bersama istrinya Meghan Markle menyumbangkan $500.000 untuk membantu anak-anak yang terluka di Gaza dan Ukraina. Dana tersebut akan digunakan untuk evakuasi medis dan pengembangan prostetik bagi anak-anak yang mengalami cedera serius. Selama di Kiev, Harry dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Yulia Siridenko, mengunjungi Museum Sejarah Perang Dunia II, serta bertatap muka dengan sekitar 200 veteran. Kunjungan ini bertepatan dengan lawatan Menteri Luar Negeri Inggris, Vladimir Koper, yang mengumumkan sanksi baru terhadap pendapatan minyak dan suplai militer Rusia. Kunjungan ini menegaskan solidaritas Inggris di tengah serangan Rusia yang semakin intensif terhadap Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapal milik Global Sumut Flotilla bernama Alma diduga diserang drone di lepas pantai Tunisia pada Rabu 10 September 2025 malam. Insiden ini terjadi hanya 2 hari setelah tuduhan serangan serupa terhadap kapal lain yang berlayar dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Rekaman video di pelabuhan Sidi Bou Said Tunis menunjukkan bendera Palestina terpasang di atas kapal. Terlihat pula penjaga pantai Tunisia serta ambulans dan para medis di lokasi. JSF melaporkan kapal berbendera Inggris itu mengalami kerusakan akibat kebakaran di dek atas. Api telah dipadamkan dan seluruh penumpang serta awak kapal dilaporkan selamat. 2 hari sebelumnya juga terjadi tuduhan serangan drone terhadap kapal berbendera Portugal yang awalnya disebut tidak berdasar oleh pihak berwenang Tunisia. Pihak JSF mengatakan kini Tunisia sedang melakukan penyelidikan. Namun sampai berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi. Flotilla ini merupakan bagian dari upaya global membebaskan blokade Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan melalui kapal sipil. JSF diketahui dikomandoi aktivis dan tokoh politik dari 44 negara, diantaranya aktivis Swedia Greta Thunberg dan anggota parlemen Portugal Mariana Mortágua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menahan sejumlah demonstran saat ratusan orang memadati jalanan Paris untuk meluapkan kemarahan terhadap Presiden Emmanuel Macron. Unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang disebut Block Everything, menyusul kegoncangan politik di pemerintahan Prancis. Polisi menahan sejumlah demonstran di Paris pada Rabu 10 September 2025 saat ratusan orang turun ke jalan untuk menyatakan protes terhadap Presiden Emmanuel Macron. Rekaman video menunjukkan polisi menutup jalan dan mendatangi pengunjuk rasa yang berkumpul di bawah hujan. Saat situasi memanas, petugas berusaha membubarkan massa dan menahan sejumlah orang. Aksi di Paris merupakan bagian dari gerakan Block Everything, hanya 2 hari setelah Francois Bayrou digulingkan sebagai Perdana Menteri, melalui voting tidak percaya terkait rencana penghematan anggaran. Dalam waktu 24 jam, Macron langsung menunjuk sekutunya Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru, yang menjadi Perdana Menteri kelima dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sebelumnya, penyelenggara gerakan Block Everything mengajak pendukung untuk mengganggu transportasi, sekolah, dan layanan publik sebagai bentuk penolakan terhadap paket penghematan Bayrou. Otoritas mengerahkan 80.000 polisi di seluruh negeri, termasuk 6.000 di Paris, dengan perkiraan jumlah demonstran bisa mencapai 100.000 orang. Sejumlah penangkapan dilaporkan di Paris, Nantes, Montpellier, dan Rennes.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah serangan udara Israel menghancurkan sebuah gedung di Gaza. Peristiwa ini terjadi setelah warga menerima peringatan evakuasi dari IDF. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi dan warga berkumpul di sekitar puing-puing bangunan yang hancur. Pengungsi mengatakan bahwa sebelum serangan terjadi, warga diminta untuk meninggalkan bangunan yang menjadi sasaran bom. Para pengungsi juga mempertanyakan sikap negara-negara Arab yang dinilainya hanya menyaksikan warga Gaza terus menjadi korban. Pusat Informasi Palestina mengumumkan bahwa sedikitnya 8 rumah di kamp pengungsi Shati hancur dalam serangan tersebut. Sementara itu, juru bicara IDF, Avichai Adrai, menuduh Hamas menggunakan masjid, rumah sakit, sekolah, tempat penampungan, fasilitas sipil, dan menara perumahan sebagai infrastruktur teroris. IDF menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap gedung-gedung tinggi di Gaza yang dianggap menjadi ancaman langsung. Sejak Oktober 2023, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga saat ini telah menyebabkan 64.718 orang Palestina tewas dan 163.859 orang terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tentara Israel menghancurkan rumah seorang tahanan Palestina di tepi barat pada Selasa 9 September 2025 sebagai tindakan balasan atas penembakan mematikan di Yerusalem Timur sebelumnya. Penghancuran rumah tersebut menyulut bentrokan antara warga dan tentara Israel yang mengakibatkan 2 orang terluka. Rekaman menunjukkan momen penghancuran rumah tahanan Palestina Tebet Masalma di kota Beit Awa, wilayah barat daya Hebron. Tentara Pertahanan Israel atau IDF mengepung rumah Masalma dan melarang warga menghampiri sebelum menanam bahan peledak di dalamnya. Media melaporkan bahwa bentrokan antara pemuda setempat dan tentara terjadi saat penghancuran dan mengakibatkan 2 orang terluka. Otoritas Israel menuduh Masalma terlibat dalam serangan penembakan di barat daya Hebron pada Desember lalu. Insiden ini terjadi di hari yang sama dengan penembakan di Yerusalem Timur yang menyebabkan 6 orang tewas. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Israel belum memberikan komentar atas penghancuran tersebut. Ketegangan di tepi barat terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 dengan lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan tentara atau pemukim Israel. Pada periode yang sama, lebih dari 26 orang Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina di tepi barat menurut data resmi Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam seminggu terakhir dunia tertuju pada lautan menuju Palestina. Lebih dari 50 kapal kemanusiaan tengah menuju Gaza untuk melawan blokade Israel. Sudah hampir 2 tahun Gaza diserang Israel sejak 7 Oktober 2023. Israel telah membunuh lebih dari 64.200 orang, menghancurkan wilayah-wilayah Palestina, dan membiarkan orang-orang yang selamat menghadapi bencana kelaparan. Meski secara politik Israel sulit dihentikan, solidaritas kemanusiaan dari penjuru dunia tak berhenti berpihak ke Palestina. Suara-suara kebenaran terus meluas dan dukungan kemanusiaan terus digaungkan serta dikirimkan. Dalam seminggu terakhir, dunia tertuju pada lautan menuju Palestina. Lebih dari 50 kapal kemanusiaan tengah menuju Gaza untuk melawan blokade Israel. Misi kemanusiaan ini dikenal dengan Global Support Flotilla, yang pertama kali berangkat dari Spanyol. Kapal-kapal berisi delegasi dari 44 negara membawa aktivis, pekerja kemanusiaan, dokter, pelaut, dan pasokan kemanusiaan yang mendesak. Demikian dilansir dari Al Jazeera. Menurut laporan, delegasi yang menuju ke Gaza tidak terafiliasi dengan pemerintah atau politik manapun. Mereka adalah delegasi kemanusiaan yang ingin melawan penindasan dan ketidakadilan. Diperkirakan rombongan kapal-kapal kemanusiaan akan memerlukan waktu 7 hingga 8 hari untuk menempuh perjalanan sekitar 3.000 km ke Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air setelah menempuh pelayaran jauh dari Italia. Kedatangan kapal perang tersebut menjadi bagian strategis dalam penguatan alutsista dan modernisasi TNI. Setelah menempuh pelayaran sejauh 9.189 nautical mile selama 23 hari dari Italia dan singgah di 5 negara, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air
pada Senin 8 September 2025. Dikawal oleh Kolonel Laut P. John David Nalasakti Sondak bersama 160 prajurit. Kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan 4 dimensi serta persenjataan modern. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan KRI BWJ 320 merupakan bagian integral dari penguatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Kehadirannya menandai langkah strategis modernisasi alutsista sejalan dengan asta-cita Presiden RI Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Kapal perang Taon di Revel Class dengan panjang 143 meter dan bobot 6.250 ton ini singgah di beberapa pelabuhan Angkatan Laut, di antaranya Mersin Turki, Alexandria Mesir, Jeddah Arab Saudi, Fujairah Uni Emirat Arab, dan Kolombo Sri Lanka. Sebelumnya dalam perjalanan, KRI Brawijaya 320 juga berpartisipasi dalam pelatihan bersama Angkatan Laut Mesir. Latihan tersebut melibatkan kapal frigat Mesir, destroyer Italia, dan korvet Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Korea Selatan mengirim pesawat khusus ke Amerika Serikat untuk memulangkan pekerja yang terjaring penggerebekan imigrasi di Georgia. Langkah ini sekaligus menjadi tindakan diplomatik untuk menunjukkan kepedulian terhadap warga negara di luar negeri. Petugas imigrasi Amerika Serikat melakukan penggerebekan di sebuah pabrik manufaktur di Georgia. Puluhan pekerja Korea Selatan ditahan dengan alasan melanggar aturan visa dan izin kerja. Sebagian di antara mereka dianggap tidak memiliki dokumen lengkap, namun pejabat Korsel menyebut banyak pekerja masih dalam proses perpanjangan visa. Pihak keluarga di Seoul mengaku cemas dan berkumpul di Bandara Internasional Incheon untuk menunggu kepulangan kerabat mereka. Mereka meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pendampingan hukum. Pemerintah Korea Selatan menegaskan akan menuntut penjelasan dari Washington atas penangkapan massal tersebut. Kasus ini dinilai bisa memicu ketegangan diplomatik meski hubungan kedua negara selama ini dekat dalam bidang keamanan dan ekonomi. Hingga kini pesawat khusus yang dikirim masih dalam perjalanan dan dijadwalkan membawa pulang pekerja yang ditahan ke tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan orang memadati kota Surigao di Filipina Timur Laut untuk merayakan Festival Bonok-Bonok Maradiao. Festival tahunan ini menampilkan tarian tradisional suku Mamanwa dan perpaduan budaya dengan devosi Katolik. Surigao City di Filipina Timur Laut dipenuhi warna-warni pada Selasa saat ribuan orang berkumpul untuk merayakan Festival Bonok-Bonok Maradiao. Festival tahunan ini menarik kerumunan besar yang antusias menyaksikan suku-suku dari wilayah Caraga menampilkan tarian tradisional sambil membawa patung santo, pelindung kota San Nicolas de Tolentino. Festival ini merupakan perayaan syukur yang menggabungkan tradisi masyarakat adat Mamanwa dengan devosi Katolik. Bonok-bonok merujuk pada tarian tradisional Mamanwa, sedangkan Maradiao merupakan ekspresi sukacita dalam bahasa Visaya yang berarti baik atau berlimpah, sebagai ungkapan syukur atas panen melimpah. Puncak perayaan adalah parade tarian jalanan spektakuler dengan kostum mewah, terinspirasi busana Mamanwa yang dipenuhi bulu, manik-manik, dan kain tenun, diiringi irama gendang dan gong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian informasi sorotan dunia kali ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.